Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin mengangkat lagi pertanyaan-pertanyaan saudara kita karena ada pertanyaan ini mengenai di dalam ruangan RBW lagi ya. Jadi begini saudara ya, ini teman-teman kita bertanya di dalam ruangan RBW-nya apa perlu dipasangkan mesin kabut kalau lantainya dinding. Maksud saya lagi ya. Terbalik. Begini, apa perlu dipasangkan mesin kabut kalau dia punya lantai papan? Jadi ini lagi saya angkat saudaraku ya, saya kupas lagi mengenai di dalam ruangan RBW. Semoga ada bisa kita petik ya. Jadi mari kita nonton saudaraku, kita simak videonya bersama. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik, berguna untuk RB saudara kita di lapangan. Jadi begini saudara, setahu saya kalau ruangan RBW itu kalau papan ya, kalau papan ini ya, saya berbicara papan, lantainya papan, bukan permanen, bukan cor, bukan maksudnya semen ya, papan. Itu kalau papan saudaraku ya, jelasnya susah menggunakan mesin kabut ya, susah. Sebenarnya bisa menggunakan mesin kabut, tetapi harus dipasangkan karpet keliling, karpet yang anti bocor ya. Jadi begini, diusahakan saudaraku, tidak usah kita menggunakan mesin kabut di dalam ruangan RBW kalau lantainya papan. Kan banyak cara itu, banyak ya, biar bukan mesin kabut kita gunakan saudaraku bisa, karena itu walek, dia tidak melihat dari mesinnya. Kan saya sudah katakan ya, berulang-ulang saya katakan, walek itu membutuhkan hawa kelembaban, dingin. Itu artinya lembab itu berarti dingin ya, dingin itu sejuk, itu yang dicari walek di dalam ruangan RBW. Itu yang saya maksud ya. Jadi kalau memang kita punya lantai papan saudaraku, diusahakan itu kita gunakan tampungan yang lain. Banyak itu ya, banyak saudaraku, biar tidak pas. Bukan hanya mesin kabut yang bisa mencapai dingin di dalam, kelembaban maksud saya. Banyak itu, semacam kayak baskon. Kalau umpamanya ya ukurannya standar atau meluas atau mepet, ikuti aja ukurannya saudaraku ya, ikuti. Karena di situ saudara hanya pertanyaannya di bawah kolom komentar saya mengatakan, apa tidak merusak bang kalau kita menggunakan mesin kabut sedangkan lantai itu papan? Ya jelasnya rusak karena merembek nanti air. Nah, sedangkan ini mesin kabut berapa kali aktif dalam satu hari. Ada yang biasa aktifkan 5 kali, ada yang 6 kali, tergantung dari hawanya di dalam. Kalau agak panas kita aktifkan itu 6 kali satu hari, istilahnya on off. On itu 1 jam, off 2 jam. Itu saudaraku ya. Jangan menggunakan, jangan kita gunakan saudara mesin kabut kalau lantai papan. Nanti keropos itu, belum apa-apa itu nanti keropos kena air. Apalagi kalau papannya itu bukan kayu berkelas ya. Jadi kita gunakan, usahakan kita gunakan semacam tampungan yang lain ya. Nanti itu tampungan baru kita isi air sesuai dengan ukuran kelembaban. Kalau kita menggunakan termometer, alat pengatur suhu, kan banyak di toko. Kalau tidak mau menggunakan lagi alat pengatur suhu, kan bisa kita rasa saudaraku ya. Bisa kita rasa di dalam itu bagaimana hawanya itu dingin di dalam, apa ini masih hangat atau panas atau terasa itu saudaraku. Ibaratkan kalau kita pergi rekreasi, kita berangkat ke rekreasi itu hawa-hawa dingin terasa itu, ada tiupan di badan kita itu dingin, terasa juga itu hawa kalau hangat panas terasa. Itu yang saya maksud, itu alami. Cara mendeteksi bagian di dalam ruangan RBW melalui dari takaran badan kita. Kalau tidak menggunakan pengatur suhu,
Karena itu biar kita gunakan sebenarnya pengatur suhu saudaraku ya. Itu lari-lari, itu hawa panas, kadang dingin, kadang sedang, kadang panas. Begitu pun juga kebalikannya. Jadi itu yang kita lakukan saudaraku di dalam ruangan RBW. Kalau lantai papan tidak usah pakai mesin kabut, tidak usah. Banyak itu yang tampungan air lain. Ya, ya. Jadi itu baskon kalau agak luas ya, usahakan baskonnya agak banyak juga. Ya toh. Coba kita pikir. Nggak bisa lagi baskom, ada saya pernah saya jelaskan, atau nggak bisa kolang kan, kolang gitu kalau papan itu kan fatal. Ujung-ujungnya kan pernah juga saya angkat ini ya, mengenai itu yang pernah saya tangani, saya tidak ada, dia bikin kolong di belakang. Nanti bocor baru saya dipanggil, saya tidak tahu bahwa dia kerja di belakang. Mungkin ada masukan dari teman-teman kita di luar itu katanya. Maksudnya apa? Maksud saya dia menggunakan kolam. Dia bikin kolam tanpa sepengetahuan saya, sedangkan ini bangunan saya yang tangani, saya yang nender, mulai dari pondasi sampai selesai. Itu bangunan 4 lantai, ukurannya itu 5 kali 15. Itu semua lantai papan saudara. Nah, itu waktu saya gunakan baskom, ada juga tampungan air itu tampungan air. Saya punya karyawan, dia bikin itu segi 4. Ukurannya itu 1,5 meter kali 2 meter. Nah, itu papan ya, kita kasih berdiri balok 4, baru kita pasang lagi di tengah. Karena itu kan manjang ukurannya itu, kalau seumpamanya 2 meter ya, kita pasang di tengah, ada balok di tengah lagi. Nah, gitu saudaraku ya. Baru keliling itu papan. Nah, sisa kita biar 1,5 lembar papan kita pasang, ukurannya cukup 30 atau 40, isi air itu biar tidak terlalu full. Baru kita gunakan plastik yang tebal, yang bening. Nah, itu tahan itu saudara, itu tahan. Nah, tapi periksa bagian dalam dulu, bagian bawah sebelum kita pasang itu. Maksud saya ulang ya, sebelum kita pasang itu terpal plastik yang bening, yang tebal, kita pasang dulu bagian bawah dulu itu gabus bagian bawah itu, alasnya itu di kayu pokoknya lantai papan tuh kita pasang dulu gabus. Ada itu gabus yang bagus itu saudaraku ya, itu yang kayak karet. Nah, itu baru kita pasang itu tadi plastik bening yang tebal, baru kita isi air. Kan aman, itu kan jadi kolam gitu kan, semua itu kan penampung. Bukan hanya mesin kabut yang bisa mendinginkan ruangan saudara, enggak. Nah, itu ya. Hanya itu kalau mesin kabut dia memang lari naik, dia punya kabut. Beda kalau kolam, penampung air yang lainnya dan sebagainya, itu hanya menetap airnya. Kalau kabut itu mesin itu kan dia kan istilahnya mendorong itu naik. Nah, itu makanya saya katakan, kalau mesin kabut itu cepat itu dia mencapai kelembaban karena dia naik airnya. Nah, itu. Jadi itu saudaraku ya. Nah, itu usahakan banyak penampung lain, banyak saudara yang penampung air yang lain. Ada juga teman kita itu dia gunakan bang mobil trek, dia balik itu baru diambilkan itu, dia tutup itu ke yang berlubang itu mobil trek saudaraku ya, itu dia gunakan juga itu. Nah, baru dilem itu keliling itu yang sambungan yang berlubang itu kan, itu bangkan bundar gini saudara-saudara ya. Nah, itu dia pasang di sini, di itu yang lubangnya itu bang bundar, baru dia lem keliling, baru dia isi air. Semua bisa, banyak cara saudaraku. Ada juga yang plastik dibeli, yang plastik agak luas itu. Nah, ada biasanya tuh dia tempat anak bayi mandi, tapi ada yang besar, tergantung dari kita mau ambil yang mana, mau beli yang mana, yang besar ukuran gimana. Banyak itu saudara, selain mesin kabut ya, kalau lantainya papan. Nah, karena itu kita hindari adanya kebocoran. Apabila bocor, air merebes ke papan sampai di bawah, lantai di bawah ada kena papan, nah itu nanti akan rapuh.
akhirnya nanti cepat roboh itu bangunan kalau lantainya papan, apalagi kalau kayunya itu tidak berkualitas, istilahnya asal papan gitu. Nah, jadi itu diusahakan saudara kalau di bangunan RBW itu kita harus betul-betul melihat di dalam dulu, istilahnya kontrol. Bahasanya konsisten, bahasa canggihnya konsisten ya. Bahasa sehari-harinya itu kita harus periksa kontrol bagian dalam, apa ini kira-kira bisa bertahan ini kalau saya gunakan semacam tampungan ini, ya istilahnya maksud saya tampungan air. Banyak ya saudaraku ya. Ya gitu. Jadi kan saudara sudah paham toh yang mana yang saya maksud, itu tampungan air itu tampungan air agar bisa mencapai kelembaban di dalam ruangan RBW. Kan yang kita ini kejar adalah populasinya walet, koloninya. Gimana cara supaya itu walet bisa berkoloni di dalam, berkembang biak. Wah, itu kalau bagus bagi di dalam ruangannya saudara itu, wah, cepat itu walet itu berkembang biak. Karena itu tadi adanya tadi itu air di dalam, air baru walet itu suka. Biasa juga itu turun di situ, biasa mandi, biasa itu walet biasa mandi, ya biasa. Karena biasa saya lihat di CCTV. Nah, terkecuali yang anaknya kecil jatuh kena air bukan lagi mandi tapi aduh mati di situ, yang tidak ada sayapnya, yang masih kecil itu, yang kayak masih kayak anak tikus itu. Kan banyak di video pendek saya itu, video sur. Coba telusuri itu banyak itu anak walet yang kecil itu di saya punya video sur saudaraku, telusuri saja itu. Lucu-lucu itu semua, kayak bayi-bayi. Nah itu banyak tingkatannya itu walet itu, karena sudah berapa banyak itu video sur saya sudah luncurkan, saya upload. Ada semua di situ saudaraku. Ada yang 3, satu sarang ada 3 anak. Karena biasa saya ada memindahkan telur. Ada yang satu sarang 1 anak, ada 2 anak. Ya, ketergantungan. Nah, itu karena sudah padat burung di rumah. Nah, itu saya adakan yang kayak gitu. Karena di rumah itu kan panen per 2 minggu. Ya, per 2 minggu, per 14 hari. Biasa juga saya ambil 15 hari. Kalau umpamanya ada kendala waktu, nah, biasa saya oper ke 15 hari. Yang jelasnya 2 kali 1 bulan. Bahasanya kalau di rumah panennya ya. Nah, jadi itu saudaraku yang saya maksud tadi, kalau lantai papan tidak usah kita menggunakan mesin kabut tidak usah. Terkecuali namun lantai papan kita gunakan mesin kabut tidak jadi masalah, tetapi di lubang terjun. Di lubang terjunnya itu kita pasang di situ lari naik. Yang penting jangan di bagian lantai, karena di situ umpamanya lantai ini lantai pertama atau lantai kedua masih ada lantai di atas, umpamanya apakah bangunannya 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya gitu. Kalau kita menggunakan mesin kabut 4 lantai, yang lantai kedua seumpamanya kita pasang di situ, kita aktifkan, kalau dia menyala yang jelasnya kena sirip di atas, apalagi itu sirip di tempat masang sirip itu papan, kena lantai di atas baru sirip di bawah, jadi semua papan. Jadi itu yang kita hindari. Gimana caranya supaya itu mesin kabut tidak kita tidak gunakan di situ. Nah, tidak apa-apa kalau di ruangan terjun, karena dia akan lari naik, tidak kena, istilahnya tidak kena lantai. Begitupun juga sirip. Nah, jadi itu saya jelaskan tadi saudaraku, gunakan penampung yang lain, banyak saudara itu banyak. Nah, kan saya sudah mengatakan berulang-ulang, walet tidak melihat dari tampungan apanya di situ. Dia walet tidak melihat itu, walet tidak melihat baskonnya, walet tidak melihat tampungan yang kita bikin tadi itu, merancang itu kayak kolam tetapi kayu segi 4. Walet tidak melihat kolamnya, walet tidak melihat mesinnya. Nah, gitu. Mereknya apa? Kampanye merek itu mesin kabut. Berapa harganya itu mesin kabut? Walet tidak melihat dari situ saudara. Hanya walet itu dia menginginkan itu, yang penting dia dingin lembab. Karena sebenarnya kenapa selalu saya mengatakan walet suka lembab dan suhu udaranya itu sudah bersatu, istilahnya sudah bersatu. Walet suka karena walet itu dia punya kekuatan, kalau dia bikin sarang itu kan air liur, cepat itu keluar air liurnya kalau dingin.
enak dia cetak sarang. Nah, gitu. Apalagi kalau apa istilahnya pakannya bagus, maksudnya makanannya di luar. Nah, itu. Jangan juga terlalu diakal-akali saudara-saudaraku ya. Diberikan makanan penelpung, baru kita racik, baru banyak makanannya di dalam. Tetap keluar itu walik makan, tidak usah kita gunakan gitu, karena pernah saya gunakan, tidak ada guna, tidak perlu sih, karena itu keluar tetap dia walik keluar. Nah, jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya itu bagian di dalam ruangan RBW, burung aman, bangunan juga aman, baik dinding maupun lantai dan sirip, ya. Tidak ada kendala, maksudnya tidak hancur. Nah, begitupun juga burung aman. Nah, amannya itu karena yang kita itu kerjakan itu gimana cara supaya burung itu bisa betah. Nah, maksudnya kenapa mengatakan saya bisa betah, bisa beradaptasi. Nah, itu cepat itu berkoloni di dalam, cepat berkembang biak saudara. Kalau bagus ruangannya di dalam, ya. Apalagi ini yang burung liar ini, kalau ada yang masuk di dalam itu istilahnya kayak incar-incar di dalam, burung liar mencoba-coba masuk di dalam, akhirnya dia suka di dalam, tinggal juga itu tinggal juga itu akan kembali itu kalau dia suka. Apa bedanya walek goa? Goa itu burung yang walek masuk di dalam itu. Itu goa itu tidak, pertamanya tidak ada walek di situ juga, di goa tidak ada. Sama walek kandang tidak ada pertamanya. Hanya bisa jadi ada walik masuk, dia bermanuver dalam, dia merasa nyaman, dingin sampai dia tinggal di situ, akhirnya berkoloni di goa itu. Sama oleh kandang, tidak ada itu pertama. Jadi paham saudaraku apa yang saya maksud toh? Itu bahasa Sulawesi selalu ada tonya. Iya toh. Jadi maklum saudaraku ya. Jadi itu mengenai bahasa itu kan yang penting kita paham ya, hanya beda loga, beda bahasa, tapi tujuannya artinya sama ya. Gitu. Sama kalau kita mengatakan pergi, ayo berangkat, sama semua itu beda-beda bahasanya ya. Okay. Jadi lanjut dari itu tadi saudaraku. Itu yang kita punya bangunannya saudara kita di lapangan, diusahakan ya jangan gunakan mesin kabut kalau lantainya papan ya, terkecuali lantainya permanen cor. Itu baru biar cor lantainya saudaraku. Seumpamanya kita mau menggunakan tadi itu tampungan yang saya bahas tadi, kita rancangkan tampungan itu, kita bikin papan segi 4, cukup ukurannya 30 atau 40, baru kita isi air. Itu isi air. Setelah jadi itu tadi papan segi 4 ya. Itu segi 4 papan baru kita isi apa ya, tapi pasangkan balok kiri kanan ya, sekat ya, apa istilahnya kita siku kan. Itu sebenarnya itu kolam itu kan dia rapat ndak gimana, ndak menggantung, dia rapat. Sisa kita belikan terpal yang bening, yang tebal. Ada itu terpal yang tebal saudara ya. Nah itu tahan itu yang kita isi. Baru berapa kolam yang kita mau bikin di dalam, sesuaikan dengan ukuran bangunannya, panjang kali lebar kali ketinggian. Nah, karena yang kita itu bikinkan kolam isi air karena kita mau cari suhu, kita mau gimana cara supaya ini ruangan bisa terpenuhi suhu di dalam, kan itu tujuan kita sebenarnya. Nah, kapan suhunya bagus itu wale nyaman akan bikin sarang itu. Bikin sarang itu saudaraku, cepat itu bikin polesan ya. Jadi paham tuh, itu juga anunya saudara ya, perhatikan bagian dindingnya ya, dindingnya itu ventilasinya jangan terlalu kurang, sesuaikan dengan bangunannya. Itu ventilasi, maksud saya itu pipa, lubang masuknya udara dari luar. Jangan lepaskan sampai itu banyak cahaya pantulan masuk, diusahakan disambung, selalu saya jelaskan ya. Dan jangan juga gunakan pipa putih karena dia ada masih pantulan cahaya kalau putih, pipa putih, apalagi kalau pipa yang tipis. Itu yang pipa tipis itu kan bertiga-tiga juga itu pipa, ada yang tebal, ada yang tipis. Kita usahakan gunakan pipa abu-abu supaya tidak tembus situ hawa pantulan cahaya masuk di dalam ruangan. Karena wali itu suka itu yang gelap. Di dalam gua itu saudara itu gelap sekali di dalam gua. Karena di dalam gua itu banyak itu mana
mana burung kelelawar, yang kelelawar kecil, mana wale, mana seriti, baku campur itu di dalam goa. Karena dia kejar itu dingin. Seriti juga suka dingin, kelelawar juga suka dingin. Maksudnya lembab. Begitu juga walek, begitu juga ular. Jadi itu di dalam gua itu ada semua macam-macam di dalam itu. Mana kecoa-kecoa itu, banyak itu saudara pantangannya kalau di dalam gua itu. Jadi kalau di walek kandang, sisa kita gimana caranya kita ngontrol ya? Itu ngontrol saja saudara, itu sisa kita kontrol. Itu biar sudah banyak sarannya saudaraku, kita harus juga ngontrol bagian dalam, jangan istilahnya dibiarkan saja begitu karena sudah panen, sudah banyak panennya sampai dia santai saja itu, dia tidak perhatikan bagian dalamnya karena sudah bahasanya dia sudah panen toh. Gitu maksud saya saudaraku ya. Jadi diusahakan saudaraku ya dikontrol itu bagian dalamnya, jangan dibiarkan saja begitu karena itu walek itu susah beradaptasi kalau tidak bagus bagian di dalam ruangan, yakin saja saudaraku. Yakin saja. Tetapi kalau di dalam ruangannya itu terpenuhi yang keinginannya walek, apa yang dicari walek, itu yang menciptakan adanya magnet. Bahasa magnet lagi ini ya. Itu magnet itu ibaratkan itu paku, kita dekatkan dia tarik. Begitu juga walek. Walek ya, mau maaf walek liar itu masuk di dalam bermanuver. Seakan-akan dia itu suka, dia kembali lagi tuh, dia keluar kembali ke situ, dia tarik maksudnya istilahnya ya, dia tarik itu walek liar masuk tinggal, akhirnya cepat itu beradaptasi di dalam. Banyak itu saudara kita itu, baru berapa lama itu dia punya bangunan, sudah banyak dia punya burung, banyak waleknya di dalam, malahan sudah berapa sarang jadi, banyak telur. Belum lama waleknya ada yang baru 1 tahun, 1 tahun setengah, karena adanya itu ruangannya bagus, terpenuhi itu yang dia cari walek. Ya, jadi itu yang kita usahakan saudara ya, jangan dianggap remeh itu bangunan. Ya, sudah tahu sebenarnya saudara kita semua itu di lapangan sudah tahu semua sebenarnya. Kenapa saya mengatakan sudah tahu semua sebenarnya? Yang namanya lembab itu berarti adanya air. Ya, dingin, sejuk, adem. Ya, menangkis hawa panas. Itu bahasa lembab. Kalau bahasa suhu udara itu tiupan angin. Nah, itu. Nah, sedangkan ini kalau anginnya banyak masuk udaranya di dalam ruangan dengan kelembaban sudah bersatu, wali itu akan datang. Wali liar itu akan masuk. Istilahnya datang lupa pergi. Lagunya siapa ini ya? Datang lupa pergi, datang lupa kembali. Jangan bahasanya pertemuan yang kusesali, perpisahan yang kutangisi. Waduh, gak saudaraku ya, sekali-kali ini namanya humor. Jadi kita itu saudara bisa kembali ke situ tadi. Jadi diusahakan itu bagian dalam yang punya, yang di dalam di ruangan RBW ya, saya ulang ya, di bagian di dalam ruangan RBW diusahakan itu supaya kita itu ciptakan kelembaban yang paling bagus ya, yang paling bagus. Nah, itu kan ukurannya kelembaban saudara, itu kan saya sudah jelaskan. Nah, itu kelembaban yang standar 87, 88, 90, 89, 90, 95. Itu yang kita main selama 24 jam ya, siang malam. Nah, itu yang dibutuhkan walek. Kalau suhu itu 29 sampai 30 derajat Celcius ya, Celcius. Karena kita bukan ini bro. Ya, nah itu yang jelasnya itu tadi ya, itu ukurannya tadi kelembaban dan suhu udara. Nah itu juga bagian di dalam itu, bagian diusahakan digelap ya, kan sudah jelaskan tadi mengenai adanya digelapkan itu ruangan yang pipa kita gunakan ya. Nah, terkecuali akan ada juga biasa itu pakai ventilasi cetak, batu cetak, ventilasinya itu batu. Nah, sisa kita gimana caranya merancang itu lagi, karena ada kan banyak macam rancang itu. Kalau yang bataku cetak itu diambil ventilasi udara. Nah, sisa kita sambung lagi ke situ, apakah karpet atau papan supaya dia masuk cahaya, dia mantul di sini ya. Tapi jangan rapat. Kalau kapan rapat itu udaranya tidak tembus masuk karena terhambat. Jadi kita kasih perantara, karena ada banyak di saya tangan juga kayak gitu sayang, saudara-saudara.
Aduh, betul-betul ini kenapa ada saya. Mohon maaf ya saudaraku ya, malum. Jadi lanjut dari itu saudaraku, tolong diperhatikan di dalam ruangan RBW-nya, kita harus konsisten, continue, telaten, jangan biarkan begitu saja ya. Karena saya jelaskan tadi mengenai adanya itu lantai papan ya, lantai papan. Jangan sekali-kali gunakan mesin, jangan sekali-kali gunakan mesin kabut. Ya, terkecuali tadi di lubang LMB, di lubang terjun tidak apa-apa, karena dia di situ kan kosong naik. Ya, dia itu langsung turun dari bawah ke atas itu. Ya, atau kebalikannya dari atas turun ke bawah. Ruangan terjun istilahnya, biasa ada kolam di situ di bawah. Ya, biasa ada kolam. Nah, biasa juga tidak apa-apa biar ada kolam di situ di bawah di ruangan terjun, tetap kita gunakan di situ mesin kabut. Sisa kita itu bikinkan stang di situ supaya itu mesin kabut dia tidak rapat di air. Kan yang kita takut itu berkarat ya. Nah, dan itu mesin kabut, kalau kita mau aktifkan mesin kabut gunakan waktu yang pas ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, 1 jam menyala, 2 jam mati, istilahnya on off ya. Itu kan ada timernya, itu pengatur. Bisa kita atur di situ timernya, jam berapa kita mau kasih menyala ya, kita nyalakan, jam berapa kita mau nyalakan, jam berapa kita mau matiin. Nah, kalau kita nyalakan sekitar jam 10 pagi ya, jam 10 kan sudah ada hawa panas. Nah, 2 jam itu saudaraku, per 2 jam 1 jam menyala on, 2 jam itu mati, baru 1 jam lagi aktif ya, gitu caranya saudaraku ya. Nah, itu yang bagus untuk mesin kabut. Nah, karena itu ada rangsangan juga, itu ada rangsangan mesin kabut ke wale, itu pengaruh besar, pengaruhnya itu besar pengaruhnya ya. Ya, jadi itu yang saya maksud. Jadi oke lah, itu tadi saya sudah jelaskan. Saya pindah ke bagian-bagian pantangan walek, bagian-bagian yang menghambat wali populasi koloninya walek. Nah, saya lari ke predator, hama. Bahasanya kalau di sawah itu, banyak hamanya itu di sawah, harus disemprot. Sawah saja saudaraku itu disemprot, sawah apalagi ini burung walek. Jadi itu kita adakan juga penyemprotan di dalam ya. Perhatikan di dalam itu, jangan dibiarkan saja tuh itu kecoa itu seperti semut itu, kalau dia itu lahir banyak sekali anaknya. Di rumah saja saudara-saudara itu baru 2 bulan lebih itu saya banyak lagi kecil-kecil itu. Banyak sekali kecil-kecil. Itu kecoa itu kecil itu hitam dulu itu. Hitam itu yang kecoa itu kan dia agak merah, apa warnanya itu ya, Kak, merah-merah marron. Kalau besar atau kecil itu hitam. Banyak sekali saudaraku. Kayak ya itu bahasa predator menggorogoti anak wale. Itu pernah saya itu menggorogoti sarang. Kalau semut itu menggorogoti anak wale, dia makan itu sampai perutnya itu. Kasihan sekali saya, sedih dia itu kalau anak wale dia makan sampai itu semut-semut merah itu. Itu semut itu kecil tapi ganas itu saudara, itu semut kecil. Habis itu sarang anak wale. Nah, kalau sarang itu, kalau semut dia ndak makan, ndak. Karena saya perhatikan di rumah itu ndak. Nah, kecuali kecoa, sudah dibasmi semua itu. Nah, itu. Jadi kita adakan penyemprotan, istilahnya membasmi hama-hama yang menghambat koloninya walek. Perkembangbiakannya walek itu terhambat kalau banyak yang predator di dalam. Semacam toke, itu toke itu kalau ada itu kejar itu di dalam ruangan, jangan lepas itu, karena toke juga kalau dia berkembang biak juga itu saudaraku, karena dia bertelur, baru toke itu banyak telurnya kalau dia bertelur, bukan sedikit. Kalau dia lahir itu sasarannya itu 2 itu sasarannya kalau toke, anaknya dan indunya itu disergap juga itu. Makanya dibilang predator, kayak zombie itu, dia makan semua itu. Jadi oke. Jadi itu saudaraku ya. Nah itu perlu itu dihilangkan semua itu. Kasihan itu wale kalau sudah ada anaknya lahir baru dia makan anaknya. Nah, itu menghambat semua populasi itu pantangan semua itu. Itu musuh-musuh wale. Sebenarnya bukan musuh wale, karena wale tidak menyerang. Hanya yang predator ini serang ini si wale sama telur sarang. Istilahnya pantangannya gimana caranya kita bisa saudara kita itu bisa membersihkan bagian dalam, adakan penyemprotan.
Ya, karena biasa juga ada tikus. Oh, lebih parah lagi kalau tikus itu. Kalau tikus itu tidak ada di sisa, semua dihantam itu. Pokoknya itu dihantam semua itu. Induknya dia makan, anaknya dia makan, sarangnya dia makan, telurnya dia makan. Itu tikus itu. Sama dengan burung hantu. Nah, sama itu. Paling menjenuh, paling bikin kesal itu semua predator di dalam itu. Kalau di dalam rumah itu saudaraku itu, kalau saya mau anggota saya buka sarang, kalau saya masuk di dalam, saya kontrol saya punya anggota buka sarang itu, maksudnya panen. Saya tidak lihat dulu itu anggota saya buka sarang. Yang saya cari dulu itu predator. Ini semacam kayak tokenya ada, tapi alhamdulillah saudaraku mengenai toke dulu ada, tapi kan tidak pernah. Gitu juga tikus tidak pernah masuk di dalam ruangan, tapi banyak teman-teman kita yang mengeluh mengenai bangunannya dimasuki tikus, terutama itu bangunan dinding kayu. Kan banyak itu bangunan kayu itu dimasuki tikus, apalagi kalau ada pohon yang sandar di dinding itu biasa itu lewat di situ. Oh, ada juga ular, ada berapa itu bangunan itu dibunuh itu ular di dalam. Ini ular ini masuk dari mana semua? Ini ular ini kenapa langsung ada di dalam? Menjengkelkan semua, menghamba semua. Jangankan wali kita saja itu, dia itu ular. Kenapa semua terjadi? Makanya, jadi kita itu harus continue di dalam, jangan dibiarkan, karena itu ya bahaya, itu menghamba semua wali. Nah, sedangkan kita ini membangun wali ini tujuannya mau cari sarang, mau menghasilkan sarang, karena itu sarang itu kan terjual jadi uang. Itu yang kita belanjakan. Gimana caranya bisa banyak sarang kalau populasi tidak ada? Nah, adanya nih mencetak sarang ini kan dari walek. Nah, sedangkan kita mau selamatkan ini waleknya. Jangan dulu sarangnya dulu saudaraku. Kita waleknya dulu kita utamakan. Makanya utamakan populasi. Ya, perkembangbiak. Nah, utamakan gimana caranya supaya suara inap dengan suara panggil, kalau menggunakan suara tarik atau tidak jadi masalah. Itu khusus untuk menarik burung supaya bisa beradaptasi, ya. Jadi itu yang sama tuh saudara-saudaraku, gimana caranya agar supaya di bagian, saya ulang ya, gimana caranya supaya bagian di dalam ruangan RPW bisa itu optimal, ya, bisa bagus semua di dalam. Maksudnya optimal itu bagus, tercapai semua. Oh, enak itu saudara wali itu beradaptasi di dalam, tidak ada predator, bersih semua, airnya juga terkontrol. Waktu kalau memang menggunakan mesin kabut itu waktu aktifnya bagus, waktunya pas, menyala 1 jam mati 2 jam, istilahnya on off, bagus semua pengaturannya itu. Nah, itu kapan itu tercapai saudaraku? Itu dia anualik semua itu. Nah, begitu juga suaranya di dalam, suara huni, suara inap, suara dalam sama semua. Nah, itu optimal juga semua, ya. Itu kalau bagus semua itu di dalam saudaraku, dan jangan dimasuki. Ini juga bahaya ini, sudah optimal di dalam tapi selalu lagi dimasuki. Apa kita mau ambil di dalam saudara? Ya. Apa mau diambil kalau lumpi juga baru-baru, apalagi baru pemula. Itu yang pemula itu yang banyak sekali yang sakit. Banyak yang penasaran selalu mau masuk itu cek itu. Apa mau dicek di dalam? Biarkan saja di situ beradaptasi burung. Jangan kita yang mau di dalam beradaptasi. Kan sudah optimal semua di dalam, sudah dibersihkan semua tadi, disemprot, diisi air, dioptimalkan suara dalam, suara panggil, suara tarik. Apalagi mau diperiksa di dalam. Nah, baru ini banyak saya lihat saudaraku, baru 2 minggu itu mau masuk lagi lihat. Saya ulang ya. Ini lucu sebenarnya, lucu. Karena ada saya tangani, saya katakan nanti 3 sampai 4 bulan baru saya datang cek, kita masuk sama-sama ya. Baru 2 minggu selesai dikerja bangunannya saudaraku, tetangganya ngomong sama saya, wah itu si A itu masuk di dalam itu. Saya bilang, itu penyakit itu. Padahal dia ngomong sama saya, iya bang, nanti kita sama-sama masuk. Jadi itu, karena saya pernah juga rasakan saudaraku, saya juga pernah rasakan. Baru berapa lama saya punya bangunan aktif, saya mau masuk.
Selalu saya masuk, sampai-sampai saya itu melihat saya punya burung itu baru-baru ini. Baru-baru biar makan siang juga tidak saya hiraukan di situ, saya begini terus saudara kuliah itu burung. Apa dia itu tidak lari gitu burung. Kalau dia mau tinggal di situ ya tinggal. Itu makanya saya pernah semua alami yang itu mengenai rasa penasaran. Wah, itu yang paling berat itu kita hadapi karena ini rasa penasaran ini bukan bulan, tahun. Karena itu mohon maaf saudaraku, karena itu kita rasa penasaran kan itu berpikir sarang ada berarti sudah uang, itu kan pencetak uang. Kita kerjakan mencari uang ya. Mohon maaf, lucu saudara ya. Jadi saya itu ketawa begini saudara karena saya pernah alami ya. Saya ketawa, saya punya pernah alami, saya punya diri saya, makanya saya bilang waduh, saya dulu itu waktunya saya masih pemula sakit juga. Makanya saya bisa angkat tidak ada gunanya. Nah gitu, biar makan siang saudara pun mulai dari pagi di situ sampai sudah siang, sudah jam 12, sampai orang lewat di situ saya sembunyi karena saya malu dilihat orang. Saya malu, saya sembunyi, tapi ada biasa orang dia saya, apa kau ambil di situ? Itu burung tidak lari di situ. Berapa bulan gitu begitu terus saya itu saya kerja, saya cek lihat itu burung itu, saya sembunyi itu di ada tempat saya sembunyi karena saya tidak mau dilihat orang. Gara-gara ini si Walek ini. Nah ini baru lihat ini belum penasarannya di dalam ini masuk. Jadi rata-rata itu yang bagi pemula yang punya Walek itu yakin saja pasti semua penasaran. Ya, kalau ada mengatakan tidak gitu, santai sih. Mana ada santai. Baru-baru saya bilang nanti kita sama-sama masuk kalau pergi cetak ada di dalam bangunannya. Jadi itu payah saudaraku ya. Jadi saya itu gini saudaraku, saya pernah alami yang begitu, jadi saya itu lucu bagi diri saya. Nah, jadi itu kita mau maaf saudaraku ya, kita itu harus gimana caranya supaya kita itu konsisten di dalam ruangan RBW. Jangan dibiarkan saja. Itu yang bangunan cor, usahakannya kelembabannya saudaraku ya, kelembabannya, suhu udaranya, ventilasinya, yang cahaya, pentulang cahaya kita itu bendung ya, istilahnya cahayanya itu cahaya matahari. Kalau terang masuk itu sampai itu masuk di dalam ruangan, apalagi kalau ruangan mepet banyak cahaya masuk, itu mengganggu sekali juga itu cahaya kalau terang di dalam. Jadi diusahakan itu digelapkan, dipailing di situ, di skat ya, bisa juga bahasa pailing, bisa bahasa skat, bisa juga dibahasa dilindungi itu cahaya supaya dia tidak tembus masuk di dalam. Istilahnya itu cahaya, pantulan cahaya matahari dari luar itu terbentur di situ di skat ya, sekatnya istilahnya ya. Jadi itu langkah itu yang kita lakukan saudaraku ya, agar supaya Waleknya itu bisa beradaptasi dengan tenang ya. Karena yang kita inginkan itu Walek. Enak saudara kalau sudah berhasil, enak ya. Kenapa saya mengatakan enak itu? Lupa itu yang capek, lupa itu rasa jenuh, lupa itu rasa penasaran. Ada waktunya bosan saudaraku, ada waktunya karena saya rasakan. Saya itu biar disuruh pergi cek di situ malas karena sudah buka sarang. Tetapi dulu kebalikannya, waktunya pertama, kapan ini ada Waleknya, ada lagi Waleknya, kapan ini ada sarangnya, ada lagi sarang, kapan ada telurnya, ada lagi telur, kapan ini ada anak menetas anaknya, menetas lagi anak, kapan terbang anaknya, begitu terus sampai panen lagi nanti ya, sudah ada berapa biji, sudah ada berapa gram, sudah ada berapa ons. Apalagi ons, mau lagi 2 ons lagi, seandainya setengah kilo lagi nanti bilang seandainya 1 kilo lagi, mau lagi 2 kilo, begitu terus. Jadi tidak ada kita itu sebagai manusia kalau bukan kita yang sadari diri sendiri ya, berat. Tidak ada ujung itu ya, tidak ada. Berhasil sekali lagi, mau lagi tambah bangunan. Ini sudah berhasil bangunannya, mau lagi tambah. Jadi jangan heran saudaraku, jangan heran kalau berbahasa Walek. Karena pengaruhnya itu luar biasa. Pengaruhnya Walek itu luar biasa. Makanya ada bahasa itu, Walek itu pencetak air liur emas. Kenapa? Karena sarangnya nanti itu bisa dijual, dibelikan emas. Itu artinya bukan air liurnya yang emas, tetapi ada memang warna sarang itu kuning emas. Istilahnya kuning, ada juga merah. Itu sarangnya. Istilahnya rek. Ya, ada itu di video teman-teman saudara kita itu ada warna kuning, warna putih, warna apa ya?
warna merah. Nah itu ada itu yang warna merah itu saudara itu mahal, yang sarang merah. Jadi bertingkat-tingkat itu kualitas sarang, ya. Nah itu terjadi itu. Ada namanya itu, siapa yang namanya itu, dokter siapa itu yang punya itu banyak sarang merahnya itu, daerah Jawa itu. Ada anunya itu bahasanya apa? Dia punya anu itu sarang red merah. Nah, jadi semua. Jadi itu saja intinya saudaraku ya. Itu aja intinya, gimana caranya supaya kita optimalkan di dalam ya, di dalam ruangan RBW-nya aja. Ya, jadi oke saudaraku, karena saya sudah panjang lebar ini berbicara sudah 40 menit lebih nih. Ya. Jadi mohon maaf saudaraku karena itu tadi yang pembahasan mengenai di dalam ruangan RBW, yang terutama tadi itu bagi lantai papan, hati-hati menggunakan mesin kabut. Karena mesin kabut itu bahaya kendalanya, karena kenapa? Adanya mesin kabut nanti itu kena air, itu semburan air sampai itu bagian lantai itu roboh. Istilahnya rapuh akhirnya hancur. Ujung-ujungnya nanti roboh. Jadi kembali ke kita stres ujung-ujungnya. Begitupun juga walek ya terhambat. Jadi itulah saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip, terhilap, tolong ditulis di bawah kolom komentar. Kalau ada yang menanyakan saudaraku ya, nanti kita sharing mengenai adanya walek di dunia walek ya. Ya, ada juga itu mengenai suara itu. Jadi mohon maaf saudaraku, saya tidak bisa berbahasa mengenai suara tentang melangkah dari itu, karena saya bukan membuat suara, bukan saya mengedit suara ya. Nah, sedangkan saya punya walek hanya saya juga beli suara. Itu pertamanya ya. Jadi kalau mengatakan suaranya bang ini, saya mohon maaf saudaraku ya, karena saya bukan bagian suara, tetapi saya mengangkat istilahnya bagian suara, tapi bukan saya penjual suara ya. Nah gitu saudaraku ya, maksud saya. Jadi oke lah saudaraku, sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilap. Mudah-mudahan ada pembelajaran buat saudara kita dimanapun anda berada. Sehat selalu, sukses. Nah, jangan lupa ya, itu kesabaran nomor 1, harus bersabar. Nah, berjuang, berdoa, mudah-mudahan bisa sukses. Jadi sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, apa yang saya alami itu saya angkat, adanya saya kayak gini ya. Nah, kita sama-sama belajar saudaraku. Oke, saya manusia, saya pakai kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.